Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya seneng sekali ya, seneng banget pokoknya karena pagi-pagi eh, disapa oleh Teh Febi. Jadi saya kirim WhatsApp ke beliau kurang lebih 2 hari yang lalu selesai rutin rilis di grup kita Berkah 227 itu ya. Saya record ketika beliau sedang hadir Zoom ya. Alhamdulillah waktu itu hadir Zoom. Beliau sedang melaksanakan ibadah umroh, lanjut jalan-jalan ke Dubai. Nah, saya tuh yang nggak habis pikir gini loh teman-teman. Ketika saya sedang merasakan gejolak hati, emosional yang kurang stabil, beliau itu tiba-tiba hadir tanpa sebab, tanpa saya sharing, tanpa saya mengeluh, tanpa saya curhat ke beliau. Seolah-olah beliau itu tahu gitu loh. Seolah-olah beliau tahu apa yang saya rasakan. Bukan berarti saya paling dikenal di antara murid-muridnya, tidak. Saya nggak tahu ya kenapa. Saya bukan yang paling dikenal. Justru yang paling dikenal adalah beliau-beliau yang expert kayak Mbak Cucu, Mbak Rosita, Mbak V, Mbak Amanda dan lain sebagainya itu kan. Kalau saya nggak dikenal sekali sama beliau, nggak gitu. Tapi ini yang saya heran, yang saya nggak habis pikir sampai detik ini. Dulu ketika saya merasakan kekacauan keadaan, waktu itu ketika ada permasalahan sedikit dengan suami sampai beliau harus tiba-tiba pergi. Nah itu saya sharing kalau itu ya, Teh, gini, suami saya mau pergi setelah ada obrolan gini-gini. Beliau gini, udah tenang dulu, diterima, dilepaskan. Kalau sebelum-sebelumnya, kalau suami saya itu pergi kan saya mengontrol ya, pasti saya yang nyusul. Saya merasa saya yang bersalah. Makanya saya nyusul ke rumah beliau, ke ibunya, ke bapaknya. Saya nyusul karena saya merasa bersalah. Berkali-kali seperti itu, berulang-ulang, looping teman-teman ya. Nah, ketika setelah ikut kelas itu saya sharing begitu ke TVB, udah terima dulu. Nah, dari sini saya mikir, bisa jadi Allah itu akan menata, merekonstruksi kehidupan saya. Tapi saya maksa ikut campur dengan cara saya nyusuli tadi, saya merasa bersalah, saya ngalah berkali-kali. Nah, itu kan saya ikut campur skenarionya Allah ibaratnya. Itu feeling saya sendiri ya. Nah, terus yang kemarin-kemarin lusa sudah beliau hal-hal yang saya alami itu looping, terjadi lagi kayak nggak ada sebab. Kita nggak berantem. Kalau teman-teman bilang saya dalam rumah tangga berantem, dulu banget berantem, ke trigger. Nah, sekarang kan setelah tahu ilmunya, ikut kelas, saya nggak berantem, justru saya diem. Kenapa kok suami saya bisa pergi? Nah, karena setelah saya diem, saya nggak mau ngobrol, udah saya diem. Ya nggak mengkerut, nggak apa, saya diem. Ketika diajak makan ya makan, ketika kami sama anak ya sama anak, kita keluar ya keluar. Tapi saya diem. Diemnya saya itu karena kalau saya itu ketahuan dibohongi. Udah, saya sakit hati. Perihal beliau bertingkah yang lain itu oke, saya nggak apa-apa. Tapi ketika saya ketahuan dibohongi sekecil apapun, udah saya itu bikin saya diem dan beliau nggak enak pergi gitu kan. Nah, cuma gitu perkaranya. Nah, akhir-akhir ini saya itu mengalami itu udah ya perkara lain ya. Udah, saya berusaha totally surrender. Kalau apa yang pergi bukan milik kita, kalau itu nanti rezeki kita, pasti akan kembali kok. Apapun itu. Harta benda, suami, anak dan lain sebagainya. Di sini saya ngerti kalau saya sedang diajari untuk bertumbuh secara emosi yang baik, menuju kesadaran dan belajar untuk tidak melekat. Itu intinya. Saya bisa ngomong karena saya sudah mempraktekkan hal ini. Saya ngalami teman-teman. Harta benda, iya, saya baru saja kesalahan transfer sekitar 8 juta. Itu Allah ngajari saya untuk ikhlas, pasrah. Dalam kerumitan-kerumitan ada PR hutang, ada yang temen butuh dipinjami, ada usaha kecil saya yang harus bergulir modalnya. Itu aja ada kendala seperti itu, saya harus gimana ya? Saya harus
ikhlas dulu, menerima ini. Nah, ternyata setelah ikut kelas, justru Allah itu ngasih pelajaran-pelajaran yang harus kita praktekkan dari materi kelas. Itu ternyata teman-teman. Ternyata begitu. Kita siap nggak dengan materi? Kita serius nggak belajar hal itu? Kita siap nggak sama Allah untuk direkonstruksi, untuk ditata ulang, diporak-porandakan? Artinya diporak-porandakan yaitu tadi, mana dipilah-pilah sama Allah, mana yang layak untuk kita, mana yang nggak layak untuk kita. Sama Allah sedang direkonstruksi, ditata. Karena kita akan mengamalkan sadar nafas syukur, sending love, kuantun jam, tabungan semesta. Bukannya itu semua adalah tenaga dalamnya para nabi. Nabi aja ujiannya sedemikian pelik dan lama banget. Teman-teman jangan mengira, waduh setelah ikut kelas aku kok semakin hancur ya hidup saya. Nah itulah Allah sedang menata kita. Karena kita mau bergerak ikhtiar untuk menjadi lebih baik. Nah dari situ Allah turun tangan, ikut campur dong. Karena kita sudah totally surrender. Itu tentang suami yang saya ceritakan. Tentang keuangan yang saya ceritakan seperti itu tadi. Harta benda, mobil, motor, perhiasan, apa saya nggak hancur? Hancur teman-teman. Saya belajar nyetir belum bisa banget, udah nabrak jatuh, tak pakai ngusungi kayu-kayu fosil, sampai beset rusak, itu kerugiannya sampai 20 juta. Saya marah? Enggak. Teman saya yang ngajari itu panik, gimana kamu itu kok kayak gini-gini? Enggak, toh itu ya sudah, itu memang fitrah sunnatullah itu pada umumnya. Nah ketika waktu bayar pajak, saya enggak nutut untuk saldo membayar pajak karena pangapunten, untuk unit Serena ini pajaknya sedikit sejajar dengan Alphard. Ya, ketika saya nggak ada saldo, ketika jatuh tempo pajak, udah gimana? Pasrah ya Allah, kalau itu bukan milik saya, udah dong. Saya kembalikan lagi ke showroomnya. Dan semoga nanti ini sinyal semesta bahwa saya harus untuk tetap unit yang sama, tapi warna begini, unit yang sama untuk tingkatkan lebih setapak, lebih bagus lagi dari yang kemarin. Bismillah, saya yakin itu. Sepeda motor, saya ada kekecewaan dengan suami. Ya perkara dibohongi sedikit. Udah ya Allah, tak ambil motornya, tak kasihkan ke leasingnya. Saya gak mau berurusan dengan dunia yang bukan hak saya. Yang kalau dimana nanti menurut saya ada campuran harta-harta yang kurang baik. Misal saya kurang sedekah, misal kecampuran apa gitu. Perhiasan, saya lepas. Sudah, saya pasrah ya Allah, kalau memang perhiasan ini yang saya taruh di pegadaian harus hilang, udah pasrah, itu bukan milik saya, itu hanya titipan dari Engkau ya Allah. Ternyata itu masih rezeki saya teman-teman. Udah jatuh tempo berapa minggu gitu, Mbak CS-nya ngabari ke suami, karena itu yang naruh suami, bukan saya. Yang naruh suami. Ternyata masih ada. Dan itu masih hak saya, masih selamat gitu loh. Dengan beliau memperpanjang 400.000, itu barangnya masih ada. Nah itu kan, karena kita pasrah, yang bukan milik kita sama Allah diambil, yang masih milik kita enggak diambil. Gitu teman-teman. Bukan berarti saya kaya raya banget, enggak. Justru saya berangkat dari keluarga yang di bawah, yang minus, sedang ditata untuk merangkak lebih baik, banyak tanggungan hutang, usaha juga jatuh bangun. Tapi ketika ada masalah besar seperti itu, saya berusaha it's okay, berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk totally surrender sama Allah. Dan ini di ujung cerita saya muter-muter ini tadi, saya tuh heran, kenapa Teh Feby selalu tahu apa yang saya rasakan. Akhir-akhir ini saya sedang merasakan menganalisa lewat rilis. Orang-orang yang datang dalam kehidupan saya itu adalah orang-orang yang membawa luka. Hanya mampir sebentar, pergi lagi. Orang-orang yang membawa luka. Tadi Teh Feby bilang, Mbak Anis kesayangan, rajin rilis ya. Tanpa saya bilang apa-apa ke beliau. Ya Allah.
Terima kasih Teh Febi, terima kasih menemani saya